setelah sholat maghrib Wiratama memasak makanan dibantu oleh Kirana. Terbalikkan, iya karena memang Kirana sampai saat ini belum bisa memasak. Namun wanita itu mau belajar dengan ikut andil di dapur. Katanya Wira akan memasak tumis kangkung dengan ayam cili padi, entah apa Kirana juga baru mendengar. Tugas Kirana saat ini adalah memotong perbawangan, begitu juga Wira bedanya pria itu menggunakan teknologi canggih bernama chopper. Kok curang, apanya? Itu pakai chopper, kok aku disuruh ngiris? Wira terkekeh sejenak, hanya karena ia menggunakan alat dan Kirana tidak, wanita itu menganggapnya curang. Emang gini kok, kan beda resep bun. Tumis kangkung yang kamu masak itu emang enaknya diiris. Tapi kalau dihalusin bisa, kok nggak ngomong, ndak mau, nanti kamu ndak bisa ngiris bawang yang benar. Pernyataan itu membuat Kirana memutar bola matanya dan berdecak. Setelah selesai apa yang dikerjakannya Kirana menuangkan minyak di atas wajan dan menyalakan kompornya. Tolong untuk Elma dulu ya bun, dipisah. Anak itu ndak makan pedas. Gimana caranya? Biar ayah aja. Lalu Wiratama mengambil alih yang tadi dikerjakan Kirana. Tak lama kemudian tumis kangkung telah selesai dan Kirana hanya memperhatikan sampai Wira membawanya ke meja. Terus padinya mana? Ayam cili padi pakai padikan. Padinya dicampur kapan? Lalu selanjutnya Wiratama tergelak nyaring sampai memegangi perutnya. Kirana hanya melihat saja pria itu yang tengah tertawa dengan alis yang tertekuk heran. Sampai akhirnya tawa itu mereda dan kembali melanjutkan memasaknya. Ndak begitu bun, itu cuma namanya saja. Cili padi itu artinya cabai rawit, bukan padi yang jadi beras, jelasnya. Kirana mengangguk paham sebelum terkekeh atas kebodohannya. Ayah, I'm hungry, teriak Elma mendekat. Gadis kecil itu digendong oleh Angga yang terlihat masam. Hai hungry, I'm ayah, balas Wira dengan jokes bapak-bapaknya. PVTTT, Angga dan Kirana menahan tawanya sedangkan Elma diam saja karena gadis itu belum tahu maksudnya. Dilihat-lihat cukuran ayah cocok juga ya. Jadi tambah ganteng, kenapa dulu ndak kepikiran cukur gini ya, ucap Wiratama ketika bercermin. Pria itu tengah mengelus janggutnya seraya terpesona dengan wajahnya sendiri. Pakaiannya rapi, koko coklat dengan celana bahan hitam. Narsis banget, keluh Kirana. Wanita itu duduk di depan cermin tengah berhias. Kamu ndak tahu sih waktu ayah muda kayak gimana? Kayak gimana? Ganteng lah pokoknya, dulu ayah jadi incaran cewek-cewek tahu bun. Terus sekarang cewek-ceweknya pada kemana? Ya mana saya tahu. Kirana menyemprotkan parfumnya di beberapa area. Lalu berdiri. Hal itu membuat Wira terkesan pada penampilan Kirana. Wanita itu juga mengenakan dress coklat panjang senada dengan baju koko Wira. Karena perempuan itu yang menyiapkannya. Cantik banget bun. Lah baru sadar kemarin kemana aja pak. Wiratama terkekeh lalu menggandeng istrinya itu. Sebelum keduanya berangkat tentu mampir dulu ke kamar putri bungsu Wira karena anak itu juga akan ikut pergi. Dilihatnya kamar serba pink itu berantakan karena Elma yang sibuk mencari baju. Belum nemu bajunya, nggak ada bun, ucapnya sedikit keras sembari masih membuang isi lemari. Kirana beranjak mendekat dan ikut mencari baju Elma, karena tadi Kirana menyuruh gadis kecil itu untuk mencari baju berwarna coklat agar serasi dengannya. Namun tampaknya anak itu tidak punya. Ya udah pakai ini aja deh. Yang penting ada warna coklatnya. Kirana menenteng jaket gelembung berwarna coklat dan memakaikannya pada Elma sembari terkekeh lucu. Setelah itu Kirana menyisir rambut panjangnya. Nanti kalau ditanya sama ayah kenapa pakai jaket ini bilangnya dingin, kan nanti pulangnya sekalian jalan-jalan. Bilang gitu ya. Elma tidak merespon, gadis itu malah memandangi Kirana lewat cermin. Kok nggak dijawab bundanya? Iya bunda, iya apa? Bilang ke ayah kan dingin. Nanti pulangnya jalan-jalan. Good job, udah selesai. Terima kasih bunda, cantik banget sih. Wanita itu mencubit hidung bangirnya, sedangkan Elma hanya tersenyum lebar. Ayah ayo berangkat. Elma lari menuju ayahnya berada yakni di ruang keluarga tengah duduk sembari menonton televisi. Kamu beneran pakai baju gitu? Tanya Wira heran kepada putrinya yang saat ini mengenakan jaket gelembung. Lalu melihat ke arah Kirana memastikan. Iya ayah dingin. Kan nanti pulangnya sekalian jalan-jalan. Kata siapa? Kata bunda. Elma menyengir menunjuk Kirana, wanita itu juga menyengir lebar tanpa rasa bersalah.
Sedangkan Wiratama berdecak lalu menggandeng tangan putrinya di saat Kirana masih memandangnya penuh harap. Sampai di tujuan, pintu masuk tenda yang dibuat sangat megah. Wira bersalaman dan berpelukan dengan teman sejawatnya yang merupakan pemilik hajat. Mereka berdua layaknya saudara yang terpisah jauh, maklum teman zaman SMP sampai setua ini jarang sekali bertemu. "Wih, nih loh Buk teman ayah yang baru nikah kemarin." "Bak," sapanya pada Kirana. Wanita itu tersenyum ramah lalu menyalami keduanya. Lalu istrinya mengelus puncak kepala Elma ketika anak itu menyalaminya. "Mbak, pinter nyanduk. Monggo dinikmati hidangannya." Mereka dipersilahkan untuk duduk, karena ramai juga yang mengantri untuk bersalaman. "Wow, seperti istana ya Bun." Elma memperhatikan sekitar dengan tatapan kagum, melihat banyaknya bunga dan lampu gantung berkilauan. Di sana meja bundar tertata rapi, terlihat juga sepasang pengantin yang duduk di pelaminan. "Itu Princess Snow White," tunjuk Elma pada pengantin wanita yang mengenakan gaun biru duduk dengan anggun. "Iya, itu namanya pengantin. Kayak ayah sama bunda pas nikahan," ucap Wira. Namun Elma menggeleng. "Itu princess sama pangeran. Kalau di nikahan ayah, bunda jadi princess tapi ayah biasa aja." Mendengar celotehan itu Kirana tertawa sedangkan Wira memasang wajah datar. Melihat Kirana tertawa, anak itu menyengir kuda. Kirana menunggu Wira di ruang tamu sedari tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Wira belum juga pulang. Tidak biasanya pria itu belum pulang selarut ini, tanpa mengabarinya, tanpa ia tahu di mana keberadaannya. Ponsel di tangannya masih menyala menampilkan sederet pesan yang terkirim tanpa balasan. Wiratama meninggalkan rumah sejak mengangkat telepon dari seseorang, pria. Itu terlihat sangat panik dan buru-buru bahkan tanpa berpamitan dengannya. Hal demikianlah yang menjadikan Kirana khawatir akan suaminya. Mungkin sekali lagi Kirana menelpon, berdering namun tidak diangkat, tidak ada suara Wira yang menyapa. Hingga suara deru mobil terdengar, Kirana membuka pintu melihat mobil putih Wira menuju bagasi. "Kemana aja? Kenapa nggak ngabarin?" serunya ketika Wira memasuki teras. Pria itu hanya diam dan melanjutkan langkahnya. "Punya HP buat apa kalau nggak dipakai? Aku nungguin dari tadi tahu nggak? Dengar nggak sih aku ngomong? Masuk, jangan bicara di luar," ujar Wiratama tegas. Walaupun dengan dengusan wanita itu ikut masuk. "Kenapa chat aku nggak dibales? Telepon aku nggak diangkat padahal aktif, tahu nggak aku nungguin di sini sendirian? Tahu nggak sih anaknya tadi rewel minta ayahnya pulang cepat padahal aku aja nggak tahu di mana." "Diam Kirana, saya ndak ada tenaga buat dengerin kamu marah," bentaknya. Setelah itu Wira berlalu, meninggalkan Kirana yang mematung di tempat. Tidak menyangka bahwa kekhawatirannya malam ini dibalas dengan bentakan. Tidak ada permintaan maaf dan penjelasan, Wira pergi begitu saja. Kirana sangat membenci nada tinggi, dan Wira baru saja melakukan hal yang dirinya benci. Kirana melangkah menuju kamar Elma, ia tidak mau sekamar dengan Wira untuk saat ini. Dia terlalu sakit hati dan tidak ingin melihat wajah Wira. Pintu terbuka, Elma langsung menoleh mendapati Kirana yang berjalan mendekat. Anak itu belum tidur ternyata. Kok belum tidur?" Elma menggeleng. "Bunda abis berantem ya sama ayah." "Ayah marahin bunda ya?" tanya Elma dengan wajah polosnya. Kirana mengembuskan napas panjang, ternyata Elma mendengar pertengkaran mereka tadi. Tidak heran, karena memang kamar ini sangat dekat dengan ruang tamu, tapi Kirana tadi mengira Elma sudah tertidur. "Enggak kok, bunda tidur di sini ya sama Elma, boleh enggak?" Elma mengangguk membolehkan, Kirana pun mengucapkan terima kasih, setelah itu menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. Elma memiringkan tubuhnya menghadap Kirana dan memeluk perut wanita itu. "Elma sayang bunda Kirana." "Bunda juga sayang Elma," balasnya sembari mengelus rambut panjang Elma. Keduanya berpelukan, matanya menatap langit-langit kamar kosong. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan pikirannya, tapi semuanya terasa sesak. Ucapan Wira tadi terus terulang di kepala, pelan-pelan air matanya mengalir ke bantal. Tangannya masih mengelus lembut rambut Elma yang sudah tertidur dalam pelukannya. Kirana terbangun ketika seseorang menepuk bahunya tergesa. Dengan perlahan wanita itu membuka matanya dan menemukan Wiratama di sana. Melirik dinding memastikan jam berapa ia terbangun. Ternyata masih pukul 2. "Bangun." Di tengah kantuk yang masih mendera, Kirana mengerjap pelan. "Ngapain?" "Bangun, pindah ke kamar."
Nggak mau, aku mau tidur sama Elma. Mendengar penolakan Kirana, Wira mendesah pelan. Saya mau kamu. Kedua alis Kirana berkerut dalam mendengar penuturan Wira. Hah, melihat respon Kirana yang kebingungan dan malah diam, Wira akhirnya menggendong Kirana dan membawanya keluar dari kamar putrinya. Kirana memberontak hendak turun karena terlalu kaget dengan perlakuan Wira yang tiba-tiba. Jangan teriak, nanti anak-anak bangun. Wira mendorong pintu kamarnya yang sudah terbuka agar lebih lebar, setelah tepat di depan ranjang. Wiratama mendudukkan Kirana di sana dan pergi untuk mengunci pintu. Diraupnya bibir Kirana dengan kasar, melepaskan hasratnya yang menggebu sejak tadi. Tanpa aba-aba, tanpa pemanasan mereka melakukan hubungan dengan Wira yang mendominasi. Tidak ada kelembutan di setiap sentuhannya, di setiap dorongan yang diberikan, hanya ada nyala api gairah di matanya, begitu menikmati pesona sang istri. Sedangkan Kirana, hanya diam mengikuti ritme permainan Wira di tubuhnya dengan tangis yang tertahan. Kirana